Shalom, Tuhan Yesus berkati. Firman Tuhan pada hari ini, Senin, tanggal 10 Februari 2025. Dan saya mendalam firman Tuhan 2 Korintus 4 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-18. Demikianlah firman Tuhan. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Ayat yang ke-18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian saya cinta dalam Yesus Kristus, firman Tuhan menjumpai kita semua di 2 Korintus 4 ayat yang pertama. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan. Jadi kita hidup ini karena kemurahan Tuhan. Makanya pelayanan harus dilakukan. 2000 tahun lalu Tuhan juga melayani, baik di desa maupun di kota. Dia memberitakan firman Tuhan. Jadi kita juga harus begitu. Kemurahan Allah kita menerima pelayanan. Saya sangat bersyukur ya, Tuhan menaruh saya untuk melayani. Saya bukan pilih, saya orang biasa, tapi dipilih Tuhan. Makanya 1 Korintus 1 ayat yang ke-27, apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan yang kuat dan bagi. Jadi Tuhan itu tidak lihat status, Dia lihat hati kita, mau melayani atau tidak. Jadi hamba Tuhan itu tidak gampang, bayar mahal bos. Salah satunya baca Alkitab Kejadian 10, itu bayar mahal juga. Lahir baru, ya. Jauhi kejahatan, ya. Itu poin-poinnya bos. Ya, karena itu kami tidak tawar hati. Jadi jangan tawar-menawar lagi kalau Tuhan memiliki. Ya. Tuhan menyuruh kita untuk melayani, langsung sudah. Ya. Jangan seperti Yunus, disuruh Tuhan melayani di kota Niniwe, dia lari. Tuhan marah, dia naik kapal mau tenggelam. Ya. Tapi Yunus berkata kepada orang-orang kapal, buanglah aku ke laut kalau kalian mau. Ya, ditelanlah ikan 3 hari, dimuntahkan di pinggir, karena doa di dalam perut ikan 3 hari. Akhirnya panggilan kedua Yunus mau. Jadi kita tidak binasa kalau kita mengikuti suara Tuhan. Selamatlah kita. Ya, saudara-saudara. Kemudian yang ketiga, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan masuk. Jadi Injil harus dibuka, dikasih tahu. Firman Tuhan diberitahu supaya tidak tutup. Jadi kalau ada orang-orang yang menolak firman Tuhan, ya risiko. Saya pengalaman mengirim ayat di anak-anak Tuhan di Mesir. Mereka tidak suka, malah diblokir. Itu ayatnya sudah jelas menutup. Mereka akan binasa. Jadi siapa yang menutup firman Tuhan, dia akan binasa. Binasa artinya mati. Ya, sama seperti kalau kita di gereja, ada yang melarang kita, itu binasa juga. Mati. Ya, bos. Karena kita mencari Tuhan, bukan kita mencari manusia. Ya, itu saya kasih gambaran itu bos. Karena saya mengalaminya. Ya. Baru saya kasih tahu. Jadi jangan coba-coba melarang anak-anak Tuhan sedang mencari Tuhan, khususnya hari ini. Ya, ada kumanya binasa bos. Karena dia mencari Tuhan. Ya. Selepas dari itu baru pulang bekerja kembali. Di ayat yang keempat, 2 Korintus 4 ayat 4, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah ditakkan oleh nilai sama ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya ini. Jadi kalau orang tidak melihat cahaya ini, karena diletakkan.
ila-ila dunia. Ya, buta rohaninya. Walaupun identitasnya Kristen, tapi buta rohaninya. Karena masih menyembah ala-ala lain, ila-ila lain. Tetapi tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran. Jadi Yesus itu adalah gambaran wujud Allah. Yesus adalah wujud Allah. Makanya kalau kita tidak percaya kepadanya, kita sudah pasti binasa kita di dalam segala. Ya saudara, di ayat yang kelima, sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan. Jadi Yesus Kristus adalah sebagai Tuhan dan juru selamat dunia. Itu Yesus adalah juru selamat dunia yang menopang dunia ini. Dan kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Jadi kita adalah anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus gembala kita domba-dombanya. Ya, saudara. Jadi kita harus takut akan Tuhan. Jangan takut manusia, jangan juga takut iblis. Ya. Kita harus takut Tuhan. Sebab yang memegang nafas kita adalah Tuhan Yesus. Ya, Bapak Saudara. Di ayat yang ke-6, 2 Korintus 4 ayat yang ke-6, sebab Allah yang telah berfirman dari gelap akan terbit terang. Ini juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita. Ya. Jadi di dalam hati kita bercahaya terang Tuhan. Ya, firman Tuhan menerangi kita. Makanya Mazmur 119 ayat 105, firman itu pelita bagi kakimu dan terang bagi hidupmu. Jadi firman itu menerangi kita. Makanya baca Alkitab, Bapak Saudara. Saya doa supaya bulan ini selesai sudah 1 bulan. Supaya saya udah luangkan, kasih waktu untuk itu. Ya, luangkan waktu kita untuk itu. Baca Alkitab tiap hari. Ya, Bapak Saudara, kalau mau sehat, kalau mau diberkati, kaya jasmani dan kaya rohani. Dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Jadi wajah kita nampak. Ya, kalau kita hidup sungguh-sungguh dalam nampak wajah Kristus. Ini luar biasa firman Tuhan mengingatkan kita semua. Ya, saudara-saudara. Di ayat yang ke-17, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal. Jadi penderitaan kita sekarang ini ringan. Ya, beda dari Tuhan Yesus menderita sepenuh. Di kaisar kita menderita pencobaan biasa. Tuhan Allah menderita, kita kasih, kita jalan dulu. 1 Korintus 10 ayat 13. Itu ringan, ya. Menderita ringan. Kita menderita karena berbuat baik. Beda dengan orang lain, ya. Orang dulu yang menderita karena berbuat jahat, tipu daya, itu menderita berbuat jahat. Iri sana iri sini menderita. Ya. Membunuh dan lain sebagainya, itu menderita karena berbuat jahat. Beda dengan orang-orang yang menderita karena berbuat baik. Ya. Itu harus dibedakan. Ya. Sama seperti Paulus, dia menderita karena memberitakan firman Tuhan. Dia mati tentu masuk surga. Itu bedanya, bos. Ya kalau kita menderita karena berbuat jahat, ya mati masuk neraka. Ya kan? Kan gampang nilainya. Ya bos, segala-galanya yang lebih besar daripada penderitaan kami. Ayat yang terakhir 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara. Jadi yang kelihatan itu adalah sementara, ya. Sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Jadi yang tidak kelihatan itu adalah kekal, hidup di serta Tuhan. Ya, itu kekekalannya, bos. Ya. Jadi yang kelihatan adalah sementara, yang tidak kelihatan adalah kekal. Ya. Jadi intinya kita harus sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tanya Tuhan, apa maunya Tuhan? Nanti Tuhan kasih jalan, Tuhan kasih petunjuk. Firman Tuhan adalah petunjuk.
Ya dan amin. Ya. Sebelum baca Alkitab, berdoa dulu. Nanti dikasih tuntunan oleh Roh Kudus. Di dalam hati kita ada Roh Kudus. Pelihara baik-baik, jangan disia-siakan. Nah, saya ingin lebih lengkap lagi membaca ayat firman Tuhan pada hari ini. Senin tanggal 10 Februari 2025 di 2 Korintus 4 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-16. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.